Halo guys, tambah ribet ya. Sekarang ini, waduh, mau jalan kemana-mana harus mikir. Ini, waduh, bener-bener. Sekarang ini jalan tol itu akan menggunakan contoh bayar itu jalan tol itu pakai MLFF, ya. Itu, wah, namanya itu MLFF alat ya itu. Itu alat untuk mempermudah tanpa stop. Jadi kita nggak usah pakai stop ngetap layar lagi. Nah, contohnya, nah ini pakai ngetap di gardu ya. MLFF itu adalah multi lane free flow. Artinya ya jaringan jalanan itu yang bebas hambatan ya. Jadi nggak usah pakai stop lagi, ngerem lagi. Lebih enak. Tapi ya gitu, kita harus siap-siap punya alat yang canggih. Alat MLFF itu suka ditaruh di dashboard atau di kaca gitu ya. Nanti dari satelit itu bisa menerima dan kita langsung transmit ke satelit. Jadi bisa langsung dari jauh itu jalan. Tapi kalau bisa menerobos gitu ya, itu akan ada kena pasalnya dan kita pasti ketahuan kalau sampai menerobos itu ya. Hati-hati. Jadi MLFF ini kita harus bayar dulu pakai pembayaran ya, lewat handphone bisa ya, lewat bank-bank yang dipercayakan. Kita bisa ngisi di setiap bank lah gitu ya, di kantor cabang-cabang. Mungkin akan dipermudah, tapi memang ya harus punya saldo atau dana ya. Nggak ada lagi cash lagi, nanti cash udah nggak ada lagi tap. Jadi selama tinggal itu kartu-kartu untuk ngetap itu ya. MLFF ini banyak sih kegunaannya ya. Kegunaannya itu banyak ya. Sepertinya kita ada minus dan plusnya ya. Plus minusnya itu ada. Memang rada ribet harus persiapannya itu. Aduh. Mungkin ya nggak menjamin juga sih. Mungkin ada mogok di jalan tol atau ada kecelakaan yang nggak menjamin tol itu memang bebas hambatan. Jalan tol bebas hambatan dan dibuatlah untuk bebas pembayaran tolnya itu. Tapi sudah langsung gitu, bukan bebas bayar, maksudnya langsung ya. Inilah, kalau mau ke bandara juga, waduh, hati-hati ya. Yang mau ke bandara itu nanti akan diterapkan pembayaran MLFF. Itu kayak truk juga ya, pokoknya semua mobil yang masuk bandara nanti akan memakai MLFF ini, multi lane free flow ya. Kegunaannya sih banyak. Kegunaan MLFF ini ya bisa pertama mengurangi antrian, terus mengurangi emisi bahan bakar ya. Nggak pengaruh sih, hanya ngerem berapa, cuman katanya sih untuk mengurangi ya, alasannya menghindari tabrakan dari belakang. Kalau kita ngerem ada yang suka lupa nabrak gitu ya. Ya gunanya juga untuk mempercepat dan tidak bingung lagi kita lupa bawa kartu atau kelupaan bawa lah ya. Pokoknya bawa kartu itu ya, kartu tap itu ya. Karena alat ini sudah ditempel di mobil. Ya banyak sih keuntungannya. Tapi apakah kita sudah siap? Ada beberapa sih yang sudah uji coba ya. Ada di Bali Mandara juga ada. Itu contoh-contohnya. Ada yang ya mulai tuh kayak GTO gitu, ada tulisannya GTO itu ya. Itu pakai MLFF itu, alat itu. Daerah mana aja? Ya inilah dia daftarnya. Ya, contoh-contoh daerahnya itu kayak Bali Mandara sudah ya. Terus nanti akan diterapkan sebentar lagi sih. Bali Mandara, Jakarta lingkar dalam, lingkar luar ya. Terus dari Pondok Aren ya, Serpong itu sampai ke bandara itu kena. Terus tol Jakarta Cikampek juga itu kena. Mana lagi, banyak deh pokoknya itu akan diterapkan. Jadi siap-siap ya kawan-kawan. Kita nggak bisa bersantai-santai. Begitu masuk kita kalau nggak tahu, belum punya alatnya, wah itu akan menjadi masalah. Memang mungkin pencobaan nanti masih ada toleransi ya.
Sampai ini percobanya sampai akhir 2024, kalau 2025 sudah semuanya mungkin diterapkan. Memang zaman semakin dipermudah tapi semakin mempersulit juga ya, karena memang kita bukan orang-orang yang seperti di luar negeri yang bisa teratur dan sudah mapan ekonominya, harus mengisi data-data kartu MLFF-nya itu ya. Nggak semua orang punya akun bank atau punya teknologi yang canggih di mobilnya. Jadi ya harus siap-siap lah. Mau nggak mau kita harus mengikuti zaman. Memang rada susah. Ini bingung. Ya inilah Indonesia ya. Mau mencoba seperti di luar negeri tapi SDM-nya belum mumpuni juga. Nggak tahu lah gimana ya. Kita lihat ke depannya. Selamat tinggal kartu tap-tap, kartu langganan untuk di tol itu yang kita tap itu ya. Nanti tidak akan berguna lagi buat kenang-kenangan. Semua sudah berubah. Bagi yang tidak siap ya akan ketinggalan. Bagi yang siap ya menjalani. Bukan menakut-nakuti tapi saya sendiri kewalahan. Dan saya bingung juga, teman-teman bingung. Inilah Indonesia menuju ke perubahan yang mengikuti zaman tapi SDM-nya belum bisa. Ya, kita serahkan kepada pemerintah apakah itu akan diberlakukan dalam jangka waktu yang dekat ini atau masih terus meneliti. Oke, guys. Saya mau jalan dulu ya. Saya harus siap-siap ini. Kalian juga. Semangat!